Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali pada hari ini, Rabu 16 Agustus 2023. Saudara-saudaraku, merupakan kebahagiaan apabila kita boleh masuk di dalam hadirat Tuhan dan kita merasakan jamahan Tuhan. Nah saudaraku, mari sebelum kita masuk lebih dalam lagi untuk merenungkan firman Tuhan, mari saya ajak kita untuk satukan hati dan kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendak-mu di dalam hidup kami seperti di surga. Kami bersyukur ya Bapa kalau hari ini kami kembali datang kepada Tuhan, kami merindukan sabda-Mu. Berfirmanlah bagi setiap kami, ajar kami, dan kami mau menjadi pelaku firman Tuhan. Firman-Mu yang mendrive hidup kami, sehingga kami boleh melakukan ketetapan-ketetapan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, firman-Mu ya dan amin, dan kami sungguh-sungguh rindu akannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah saudara-saudaraku, kita boleh belajar kembali firman Tuhan pada hari ini yang berjudul Berani Melawan Arus. Kita boleh membaca Alkitab kita di dalam Daniel 1 ayat 11 sampai dengan 17. Mari saya mengajak kita semua untuk membaca Alkitab kita bersama-sama. Kemudian berkatalah Daniel kepada penjenang yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana untuk mengawasi Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Adakanlah pencobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari, dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Sesudah itu bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu. Didengarkannyalah permintaan mereka itu, lalu diadakanlah percobaan dengan mereka selama 10 hari. Setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Kemudian penjenang itu selalu mengambil makanan mereka dan anggur yang harus mereka minum, lalu memberikan sayur kepada mereka. Kepada keempat orang muda itu, Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Amin. Saudaraku, di masa itu adalah masa-masa yang sangat susah karena mereka hidup di zaman penjajahan. Tidak seperti Raja Daud dan Salomo yang di dalam kerajaan Israel waktu itu begitu kuat dan tidak dijajah. Masa Daniel adalah masa-masa yang begitu kelam, mengingat kerajaan Israel sudah terpecah menjadi dua, yang satu utara yang beribu kota di Samaria dan akhirnya hancur tangan Assyria pada tahun 722 sebelum Masehi, dan tinggal tersisa di kerajaan selatan yang beribu kota di Yerusalem, namun akhirnya juga hancur di tangan Babel tahun 586 sebelum Masehi. Daniel yang waktu itu remaja sekitar berumur 15-17 tahun dan hidup sampai tua. Selama 70 tahun, Daniel hidup dan bekerja untuk Raja Babel, mulai dari Raja Nebukadnezar sampai kepada anaknya, dan sampai kepada Babel hancur di tangan Persia. Maka Daniel dan 3 temannya termasuk dalam angkatan yang pertama dideportasi ke Babel pada tahun 605 sebelum Masehi. Dari firman Tuhan ini kita belajar Daniel bukan berasal dari latar belakang yang sembarangan, melainkan dari keturunan raja ataupun dari keluarga orang kaya. Sehingga biasanya yang mendapatkan pendidikan yang sangat awam saat itu yang kebanyakan adalah orang-orang yang bercocok tanam tidak akan memperolehnya. Daniel yang waktu itu masih remaja tidak mengetahui keberadaan orang tuanya, entah bersamanya ataupun sudah meninggal akibat peperangan, karena memang tidak dicatat di dalam Alkitab. Saudara-saudaraku, kita melihat bagaimana godaan Daniel begitu berat. Daniel masih begitu muda, sudah terpisah dari orang tuanya, dari lingkungannya, dari tempat negeri di mana dia boleh
diasingkan, dan mendapatkan tantangan yang begitu berat buat imannya. Adakah anak-anak muda yang terus bertahan seperti ini? Begitu banyak anak-anak muda ataupun remaja yang masih kumpul dengan orang tuanya juga sudah rusak. Berbicara mengenai kenikmatan fisik dengan berbagai macam tawaran dunia hari-hari ini. Apakah anak-anak muda dapat bertahan untuk melawan semuanya itu? Saudara-saudaraku, jikalau kita sebagai orang percaya yang tidak mengenal firman Tuhan pasti akan terbawa arus. Daniel begitu mencintai firman Allah. Sejak dari kecil Daniel sudah belajar akan firman Allah dan melihat teladan orang tuanya dan meniru apa yang benar. Kita sudah membaca kisah tentang Daniel di dalam Alkitab, dan ini adalah sumber inspirasi bagi setiap orang percaya. Meski masih muda, Daniel sudah memiliki spirit of excellence, dan dia adalah seorang muda yang terus mengalami kenaikan. Dan Alkitab mencatat bahwa Daniel memiliki 10 kali lebih cerdas daripada orang-orang berilmu dan ahli jampi di seluruh kerajaannya. Memang tidak banyak anak muda yang mengasihi Allah. Begitu banyak godaan datang, anak muda yang masih begitu segar, sehat. Banyak yang tidak mampu menahan nafsu yang menggebu-gebu dan akhirnya jatuh ke dalam dosa. Namun Daniel begitu berbeda. Dirinya sadar bahwa setan hendak menghancurkan imannya untuk berkompromi. Sejak menjejakkan kaki di lingkungan istana, Daniel berketetapan untuk tidak hanyut dalam pola hidup istana. Dia berani menolak dosa dan tidak mau menyembah kepada raja meski nyawa yang menjadi taruhannya. Banyak dari hal yang terkecil sekalipun di dalam soal makanan yang tidak memberi celah ataupun Daniel berani untuk melawan tipu muslihat iblis. Saudara-saudaraku, kita adalah orang yang berbahagia ketika kita mengingat firman Allah pada saat tantangan, kesulitan, godaan yang menimpa kita. Dosa memang kelihatan begitu nikmat, dosa memang kelihatan begitu enak, begitu menggairahkan. Namun ingatlah akan konsekuensi dari dosa. Tidak ada seorang pun yang menikmati dosa akan hidup bahagia. Tidak ada. Dan konsekuensi dosa sangatlah menyakitkan, begitu menghancurkan. Oleh sebab itu janganlah berbuat dosa, karena dosa benar-benar sumber penderitaan. Sama sekali tidak ada yang indah di dalam dosa. Alkitab mengatakan kalau kita harus menderita, biarlah kita menderita karena kebenaran, bukan karena dosa. Dan kita melihat Daniel menang melawan pencobaan demikian. Dan begitu juga Kristus mengalahkan pencobaan setan, karena mereka tidak mau mengkompromikan imannya. Daniel dan Tuhan Yesus menjunjung tinggi firman Allah, dan rahasia ini begitu jelas di dalam pencobaan Kristus. Setiap kali setan mencoba selama 3 kali, selalu Tuhan Yesus melawan dengan firman Tuhan. Nah, saudara-saudaraku, biarlah teladan Daniel dan Tuhan Yesus menjadi ingatan kita pada saat menghadapi tantangan, godaan, ataupun pencobaan yang begitu berat, yang membawa kita senantiasa mengingat bahwa kita memiliki firman Allah yang berjanji untuk memberkati, memberikan pengharapan, dan hidup yang kekal. Hanya dengan cinta Tuhan, dengan bersujud kepadanya, dan cinta firman Tuhan akan membuat iman kita kuat, tangguh, sehingga hidup kita akan terus berkemenangan. Dan di akhir zaman ini, banyak orang yang susah ditemukan seperti Daniel. Kebanyakan orang ikut-ikutan dan terbawa arus dunia ini. Tidak berani menolak dosa, malah tenggelam di dalamnya. Saudara-saudaraku, hiduplah kudus, karena itu adalah panggilan Tuhan bagi kehidupan kita sebagai orang percaya. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada hari ini, saudara-saudaraku. Mari kita satukan hati dan kita tutup di dalam doa. Terima kasih Bapa buat firman-Mu, kami bersyukur firman-Mu ya dan amin. Kami mau menjadi pelaku firman Tuhan, kami berketetapan untuk tidak menajiskan hidup kami dengan dunia. Kami berani melawan arus dan kami menang di dalam menghadapi tantangan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semangat terus berkarya dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati.